Kekayaan alam Nusantara dan cerita kearifan lokal masyarakat negeri ini merupakan harta karun cerita petualangan. Beragam hasil alam mampu dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pengobatan tradisional. Bukan hanya dari alam saja, tradisi pengobatan tradisional pun juga masih dilakukan oleh beberapa suku di Nusantara. Suku Mentawai menjadi salah satu suku yang masih mempertahankan tradisi pengobatan tradisional. Sikere merupakan gelar bagi orang-orang di suku Mentawai yang punya keahlian khusus untuk mengobati. Ya, seperti tabib tradisional, Sikere mampu menyembuhkan ragam penyakit. Wih, mantap. Nah ini sekarang-sekarangnya lagi pada siap-siap untuk nanti melakukan ritual di dalam. Jadi pakaiannya juga nggak sembarangan, harus yang benar-benar untuk nanti ritual di dalam untuk doa-doa. Ritual pengobatan syarat nuansa magis. Para Sikere wajib menggunakan busana khasnya untuk menarik perhatian roh. Hiasan kepala disematkan, kalung manik, bulu burung, hingga kabit atau kain merah pengganti celana dikenakan sebagai media mendekatkan diri dengan roh si pasien. Ibu ini menderita sesak nafas. Sikere meyakini gangguan penyakit akibat tidak seimbangnya fisik manusia dengan rohnya. Nah ini bisa dilihat di sini Sikerenya ada banyak banget. Biasanya kan kalau pasien itu diurusnya sama satu dokter, tapi kalau misalnya di sini yang nyembuhinnya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sikere melakukan kontak dengan alam gaib. Prosesi sarap akan tarian atau turuk dalam bahasa Mentawai. Roh dipancing dengan bunyi lonceng dan gerakan daun. Beberapa Sikere sempat tak sadarkan diri. Setelah komunikasi dua alam sukses dilakukan, pasien diberi racikan obat di beberapa bagian tubuh. Ini merupakan simbol ritual memandikan orang sakit. Ini kan sebenarnya pengobatan secara tradisional sama Sikere-Sikerenya, tapi saya di sini merasakan ada unsur-unsur magisnya. Ini saya sampai merinding loh dengernya. Ada ritual-ritual nyanyi-nyanyiannya itu yang buat merinding. Sikere banyak dikenal di Kepulauan Mentawai. Selain pandai mengobati, dia juga mediator antara manusia dengan dunia gaib. Dalam tradisi budaya Mentawai, hubungan keduanya harus berjalan harmonis. Sesajen terdiri dari daging babi, sagu, hingga daun-daunan. Diberikan ke pasien sebagai bentuk komunikasi antara Sikere dan roh orang yang sakit. Tujuannya agar roh terhibur dan tidak meninggalkan tubuh pasien. Setelah makanannya tadi udah didoain, baca-bacain, ini mulai dikasihin sama yang sakit, disuapin. Ya, semoga cepat sembuh Ibu. Lebih baik kau urin. Obat yang diberikan adalah hasil racikan 5 orang Sikere yang masing-masing punya resep berbeda.
ada yang untuk minum, dan ada yang juga diolesin dari luar. Jadi memang diobatinnya dari luar dan dalam. Ritual pengobatan Sikere yang saya ikuti ini merupakan rangkaian akhir dari tahap penyembuhan yang sudah berlangsung sejak 1 bulan yang lalu. Setelah puncak pengobatan berakhir, keluarga pasien memberikan sajian istimewa sebagai ungkapan terima kasih, sebab Sikere membantu secara sukarela. Layaknya laboratorium alam, kebun di sekitar rumah Sikere ditumbuhi segala jenis tanaman untuk dijadikan obat. Belum jalan bajanya. Nanti ini akan dicari obatnya di sekeliling kebun ini. Sebenarnya kalau dilihat kebunnya tuh hampir sama kayak di Jawa sama aja, tapi yang beda di sini adalah kemampuan Sikerenya ini. Gimana Sikere? Obatnya masih dicari lagi? Ya. Lagi ke sebelah sana? Nah, di sana. Oke, ayo. Combrang. Nah, setelah obat-obat yang tadi udah terkumpul, ternyata ini masih diolah lagi diracik sama Sikerenya. Sikere bukan profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Sikere membekali dirinya untuk dapat berbicara dengan alam gaib dan memahami bahasa roh, kemudian mempelajari obat tradisional warisan leluhur suku Mentawai. Salah satu binatang yang juga diyakini memiliki manfaat bagi kesehatan adalah kelatang. Masyarakat Krayan di Kalimantan Utara meyakini dengan mengkonsumsi empedu kelatang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis. Memanfaatkan ulat kelatang sebagai makanan dan obat tradisional sudah dilakukan masyarakat Dayak Lundayeh secara turun-temurun hingga saat ini. Saat ini, ulat kelatang cukup sulit dicari, harus jeli melihat pohon, serta tanda-tanda keberadaannya. Tanda-tandanya apa Pak kalau kelatangnya ada? Ada kotoran-kotoran jatuh dari atas tuh kan. Itu ke sebelah sini? Iya, Nah, sampai di bawah ini. Ya, ini. Uberba memang menjadi salah satu tempat tinggal favorit bagi kelatang. Pohon ini cenderung basah dan lembab, sehingga ulat mudah masuk ke dalamnya. Kelatang tergolong ulat penggerek batang yang tinggal dan makan di dalam batang. Untuk menemukannya, bagian tengah batang harus potong dan dibelah terlebih dahulu. Di celah dan lubang batang, kelatang bisa ditemukan. Nah, jadi kita punya 2 batang uberba yang ada kelatangnya. Semoga ada kelatangnya. Ini langsung dikapak berarti Pak? Wih. Wah. Waduh. Banyaknya. Banyak banget. Tuh. Nih warnanya merah. Ya ampun. Kelatang yang berwarna merah dan berukuran besar menjadi target utama buruan. Semakin besar kelatang, semakin banyak pula kandungan empedunya yang dipercaya masyarakat Dayak Lundayeh dapat mengobati berbagai macam penyakit. Empedunya biasanya kalau di hewan lain empedu itu kan warnanya gelap ya, abu-abu, hijau. Tapi kalau kelatang empedunya bersih banget, warnanya putih, bening, dan ini yang paling bagus kalau dimakan. Manfaatnya paling banyak empedunya. Dikunyah, dikunyah. Apa rasanya?
Bapak. Bapak. Ayo makan. Bapaknya nggak mau kasih tahu saya rasanya apa ya. Ayo makan aja. Ya, makan. Ada gremet-gremet. Coba ya. Ayo. Kayak suruh makan sayur, ayo waktu kecil, ayo nak, ayo. Makan. Ayo. Ayo makan. Nah. Pahit. Pahit banget. Kayak telur mentah, Iya. pecah di mulut, terus empedunya tuh pecah juga, jadi Iya, rasanya pahit. Ini muka aku udah berair. Sekarang sebelum dibakar, kita pisahin dulu yang kecil-kecil sama yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu masih bisa dibakar, tapi kalau yang besar-besar nanti kita ambil empedunya saja. Iya. Nah, jadi disortir dulu. Iya. Iya. Kalau kelatang besar, itu empedunya pasti ada Dua. dua. Jadi kita ambil dua-duanya, habis itu disaring airnya. Iya, Dan masuk ini dalam masuk dalam botol. botol. Ini baunya Hmm. menyengat banget. Cairan empedu kelatang diyakini masyarakat Dayak Pelundayeh mampu untuk menyembuhkan penyakit kronis seperti liver, asma, tekanan darah tinggi, dan sakit saluran pencernaan. Akhirnya botol kecil ini penuh juga. Untuk ngisi satu botol ini tadi kita perlu lebih dari 20 kelatang ya Pak. Iya. Nah ini nanti dijual sampai ke perbatasan. Jadi sampai Malaysia pun cari empedunya kelatang. Iya. Dijualnya berapa Pak harganya? 100.000. 100.000. Oh, iya. 100.000 buat satu botol kecil ini. Jika kelatang besar bisa langsung dikonsumsi, kelatang kecil akan dibakar di dalam bambu atau disebut dengan mutung, tanpa ada bumbu apapun yang ditambahkan. Dulu ya. Lihat yang. Setelah dibakar, rasanya nggak beda. Enggak beda. Rasanya nggak beda, tetap berair, tetap pahit, cuma baunya berkurang sedikit aja. Di daerah Sulawesi juga ada sauna tradisional yang bermanfaat untuk membuang racun dalam tubuh kita. Kalau bicara soal alam, ada banyak sekali manfaat yang diberikan kepada manusia, khususnya untuk kesehatan. Penasaran gak tuh kita mau buat apa? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Kami harus menelusuri hutan untuk menemukan bahan ramuan yang dicari. Nah, ini pohon pertama yang mau kita ambil, namanya pohon kaluhagi. Nah, ini kalau dilihat ciri khasnya itu dia daunnya bercorak hijau dan kuning dan tingginya itu sekitar 3 meter. Nah, ini yang mau kita ambil batangnya aja. Bahan ramuan kesehatan tradisional tidak cuma satu jenis. Dibutuhkan bahan lain yang harus kita cari. Nah, ini pohon kedua yang mau kita ambil. Ini namanya pohon tawau. Kalau ini bedanya kita ambil apanya Kak? Akarnya. Kalau tadi kita ambil batangnya, sekarang kita bakalan ambil akarnya buat kita manfaatin. Ini saya lagi cobain. Ini memang tekstur tanahnya tuh keras nih. Saya sampai gini-gini aja biar cepet. Oh, jadi memang akarnya ini ada di dalam tapi memang nggak terlalu dalam. Wih,
akhirnya berhasil juga nih kita usaha tusuk-tusuk gali-gali tanah dari tadi. Ini dia nih akar pohon tuau yang mau kita ambil nih. Kalau dilihat nih akarnya memang tidak banyak ya Kak, tapi segini saja kita cukup untuk pakai. Tanah Indonesia yang subur memang menghasilkan potensi yang luar biasa. Ribuan jenis tanaman obat tumbuh di tanah air kita. Jadi manfaat dari akar ini itu dia supaya mencegah masuk angin. Kita lagi mau siap-siap nih buat bikin bakeranya. Tapi nih ada tambahan tanaman yang bakal kita gunakan juga nih. Ada daun kaluhagi, daun sereh lemon, daun pala, daun cengkeh, lemon, dan daun pandan. Campuran aneka bahan akan membuat ramuan lebih mujarab karena setiap bahan memiliki keunggulan masing-masing. Proses pembuatan ramuannya cukup sederhana. Potong kasar bahan yang sudah kita dapatkan. Nih kita udah selesai potong-potong, habis ini mau kita langsung rebus. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Proses perebusan menjadi bagian terpenting agar racikan ramuan mengeluarkan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Ini kita udah siap nih buat bakera. Jadi bakera itu adalah sauna khas tradisional di Pulau Sangihe, di mana ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesehatan. Nah ini belakang saya udah ada ruangan buat bakeranya. Sauna merupakan ruangan dengan suhu panas yang digunakan untuk membantu tubuh mengeluarkan keringat dan membakar lebih banyak kalori. Ini jadi bakera ini dia bakal memanfaatkan uap dari air yang tadi kita rebus bareng tanaman yang udah kita kumpulin nih. Jadi nanti kita langsung buka aja Kak. Ayo langsung aja. Sambil dicoba, ini juga sambil diaduk supaya nanti uapnya tuh terus keluar gitu. Ini biasanya berapa lama Kak saunanya? 10 menit. 10 menit ya. Pokoknya sampai nanti uapnya habis baru itu udah selesai. Suhu bisa mencapai 90 derajat Celcius sehingga bisa meningkatkan suhu tubuh menjadi sekitar 40 derajat dalam beberapa menit saja. Udah keringetan banget. Ini benar-benar sauna ya. Enak ini saking pileknya. Jadi nggak bisa ngebedain mana yang keringet, mana yang pilek. Selain kita ngerasain saunanya, kita juga bisa sambil menghirup uapnya karena nanti ada manfaatnya yaitu bisa membantu keluar. Jadi mencegah kita masuk angin ya Kak. Saat badan berkeringat, tandanya pori-pori kulit sudah terbuka. Saat itulah ramuan bakerah bisa diserap oleh tubuh sehingga bisa melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah, dan membuat tubuh menjadi rileks. Bakera sudah menjadi kebiasaan turun-temurun warisan suku Sangir untuk menjaga kesehatan.